Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurluda Zainal Mutakim. Saya adalah mahasiswa Universitas Siber Asia, PJJ S1 Manajemen untuk kelas MJ215. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pasar dan lembaga keuangan, yaitu untuk lembaga keuangan bank dan non-bank. Pada sesi satu ini, kita akan langsung kepada inti materinya. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Asal-usul kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Untuk definisi umum, apa itu bank? Yaitu bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan proms atau banknote. Menurut Undang-Undang Perbankan sendiri, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Terkait perkembangan industri perbankan sendiri telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Deregulasi peraturan membuat industri ini menjadi jauh lebih kompetitif. Yang pertama, regulasi yang kompetitif ini mendorong persaingan yang semakin ketat antar bank. Dan yang kedua adalah fleksibilitas layanan. Bank yang saat ini lebih leluasa menentukan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Yang ketiga, fleksibilitas lokasi. Bank memiliki keleluasaan menentukan lokasi tempat mereka beroperasi. Dan yang terakhir, fleksibilitas tarif. Bank bebas menetapkan tarif yang dibayarkan untuk simpanan deposan. Selanjutnya, jasa perbankan bertujuan membangun perekonomian suatu negara melalui dua peran utama. Dua tujuan utama jasa perbankan tersebut adalah yang pertama adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran. Bank sendiri menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Dengan tetap memiliki peran terpenting dari bank dalam kehidupan ekonomi. Tanpanya, perdagangan hanya bisa dilakukan lewat barter dan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah meningkatkan arus dana untuk investasi. Dengan menerima tabungan dan menyalurkan sebagai pinjaman, bank juga meningkatkan arus dana untuk investasi yang produktif. Tanpa arus dana ini, uang hanya akan diam di saku seseorang dan bisnis sulit untuk berkembang karena tak ada dana dalam pinjaman tersebut. Lalu apa itu terkait lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan dengan fungsi yang nyaris sama seperti lembaga perbankan, namun dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang memerlukan. Manfaat utamanya adalah membantu menggerakkan sistem ekonomi masyarakat, khususnya dalam melayani kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Mengapa masyarakat memilih lembaga keuangan non-bank? Yang pertama adalah faktor psikologis. Sebagian masyarakat sendiri memandang bahwa lembaga perbankan sebagai institusi yang eksklusif, sehingga mereka merasa segan dan enggan berurusan dengannya, terutama di kawasan pedesaan atau kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, dianggap rumit. Bank dianggap memiliki sistem dan prosedur yang rumit sehingga sulit untuk dijalankan. Sebagian masyarakat enggan berhubungan dengannya karena masalah ini juga. Yang ketiga, lebih sesuai dengan budaya. Lembaga keuangan non-bank dianggap lebih sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat karena lebih mengedepankan pendekatan non-formal. Dan yang terakhir adalah tetap intermediasi.
Meskipun pendekatannya berbeda, lembaga keuangan non-bank tetap menjalankan peran intermediasi, yaitu dengan mengelola dana dari pihak yang berlebih untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Peran dan kontribusi lembaga keuangan non-bank sendiri dalam perekonomian Indonesia adalah secara umum keberadaan lembaga keuangan bukan bank sangat membantu proses pertumbuhan perekonomian Indonesia. Lembaga ini berfungsi membantu perbankan dalam menyalurkan dana pihak ketiga kepada nasabah pada segmen yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga perbankan. 5 jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah thrift, yang kedua ada asuransi, yang ketiga sekuritas dan bank investasi, yang keempat pembiayaan atau leasing, yang kelima adalah reksadana, thrift dan asuransi. Untuk thrift sendiri adalah memberikan pelayanan berupa penyimpanan tabungan, pinjaman, serta kredit. Aktivitasnya mirip lembaga perbankan, namun memiliki segmen khusus dalam pelayanannya, seperti kredit real estate atau pinjaman konsumen. Sedangkan yang kedua adalah asuransi, yaitu tidak memberikan pelayanan simpan pinjam secara langsung, melainkan pengalihan risiko yang dialami oleh nasabah. Bila risiko yang dilindungi terjadi, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada nasabah. Yang ketiga adalah terkait sekuritas atau bank investasi dan leasing. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank sekuritas dan bank investasi ini adalah memberikan garansi atau pinjaman atau penjamin pada sekuritas atau surat berharga. Dalam hal ini terlibatnya dalam jual beli surat berharga, perantaraan surat berharga, serta menciptakan pasar atau media yang memungkinkan terjadinya transaksi surat berharga. Lalu lembaga keuangan non-bank terkait pembiayaan atau leasing adalah yang paling akrab di masyarakat, berfungsi memberikan bantuan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor secara kredit, tidak melayani simpanan, hanya bantuan dalam bentuk hutang atau kredit jangka pendek. Dan yang terakhir adalah jenis LNKB atau lembaga keuangan non-bank reksadana. Lembaga ini menawarkan kepada nasabah rencana simpanan jangka panjang. Nasabah mengakumulasikan dana dalam bentuk tabungan yang akan diambil pada masa pensiun mereka. Dana yang tersimpan akan dikelola oleh lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang bisa dinikmati oleh nasabah. Demikian terkait materi pasar dan lembaga keuangan sesi 1. Materi kedua terkait lembaga eh, keuangan non-bank dan maupun lembaga keuangan bank. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.